bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami tahu dalam kami menjalani setiap hari kehidupan yang masih Kau berikan bagi setiap kami, hanya Kaulah harapan bagi kami Tuhan. Ketika kami bertahan itu hanya karena Engkau, ketika kami masih mampu melangkah itu hanya karena Engkau Tuhan. Dan kami tahu Engkau Allah yang terus memelihara kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan pada saat ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan, kami mau menyatakan, mengungkapkan setiap syukur kami di hadapan hadirat Tuhan. Terlebih dari itu semua Tuhan, kami mau lebih dan lebih lagi tahu apa yang Kau mau nyatakan bagi kami, supaya kami melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yang berkumpul di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing Tuhan, Engkau tolong mampukan setiap kami, biarlah pikiran kami boleh fokus hanya kepadamu. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mengagungkan nama Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang ada pada diri kami akan terus menuntun kami, memimpin kami Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga menyerahkan ruangan tempat kami ibadah, Engkau Allah yang menjaga, melindungi Tuhan. Bahkan juga setiap jemaat mungkin yang masih dalam perjalanan, Engkau Allah yang menyertai mereka dan tibakan dengan selamat di tempat ini, sehingga kami boleh bersama-sama memuji mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kami menaikkan setiap ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Amin. Shalom. 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 Ya, kita masih terus memuji Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian hari ini, harinya Tuhan. Dengan sambil tangan.
bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan.
syukur pasti terrealisasi dalam gerakan. Belum ada gerakan seperti lemas. Saya curiga belum makan dari pagi. Amin. Tapi saya percaya semua mukanya cerah. Ada nampak wajah kemuliaan Tuhan gitu. Jadi harus bersukacita menyanyi. Jemaat sendiri yang menyanyikan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai dengan tepuk tangan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk dirawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersama-sama menyanyikan pujian Tuhanku mau menyenangkan, Tuhan bentuklah hati. Menyenangkanku
Kau menyenangkanku. Tuhan, bentuklah hati ini Jadi bejana untuk hormat. jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selamu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan. Silakan kepada Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, Mari saudara kita bangkit berdiri. senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur sampai hari ini Engkau yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dalam setiap kami menyelesaikan, menghadapi tantangan di dalam hidup ini. Kami sangat mengucapkan syukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang sungguh sempurna di dalam setiap usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Engkau yang selalu mengingatkan ada kebenaran firman Tuhan yang harus kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau selalu memimpin kehidupan kami dengan cara yang terbaik, supaya kami dapat mengerti, supaya kami dapat belajar lebih dan lagi Tuhan, untuk mengandalkan kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk kami menerima benih-benih firman-Mu. Dan biarlah benih-benih firman-Mu Tuhan kami terima dengan pengertian yang luar biasa, karena Engkau sudah memperlengkapi kehidupan kami dengan Roh Kudus. Sehingga dalam setiap apa yang kami dengar, dalam setiap apa yang kami baca, itu akan menjadi langkah setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Dan hamba-Mu juga menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Biar Engkau Tuhan yang turut campur tangan, urapi Tuhan lidah bibir hamba-Mu, biar dalam setiap apa yang hamba-Mu perkatakan tetap di dalam kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu Tuhan yang menjadi bekal buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jangan duduk dulu ya saudara. Saya melihat ada wajah baru. Mungkin bisa dari kaum ibu atau kaum wanita bisa memberikan salam kepada, ya, di depannya Ibu Marta. Iya, diberikan salam. Silakan duduk ya saudara. Selamat bergabung. Dan malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu saya memberi judul firman Tuhan yaitu angkatan yang belok. Dan kita dapat melihat ya saudara, di tengah-tengah pandemi ini ya, di tengah-tengah pandemi dan saat ini di mana orang yang terinfeksi menurut kabar-kabarnya katanya tidak ada gejala, ya, tiba-tiba langsung meninggal. Ya, banyak orang ketakutan karena hal-hal yang kita dengar. Banyak kita menjadi khawatir dengan hal-hal apa yang kita jumpai. Tetapi satu hal yang kita harus percaya, kita adalah umatnya yang dipakai Tuhan. Amin. Saudara, firman-Nya sudah berkata bahwa kehidupan kita dibawa oleh Tuhan untuk mengalami kemenangan dan kemenangan. Dalam artian kemenangan bukan berarti kita menindas orang-orang yang lemah, bukan. Bukan kita melawan orang-orang yang mempunyai kedudukan, bukan. Yang dikatakan kemenangan bahwa kehidupan kita mampu melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia di sepanjang usia kita. Maka dari itu firman Tuhan pada malam hari ini kita diingatkan kembali, saya dan Bapak Ibu Saudara, tentang angkatan yang belok. Untuk sebagai dasar firman Tuhannya, mari kita baca di dalam kitab Ulangan pasal 32. Ulangan pasal 32 ayat 20. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan bersama-sama. Ulangan pasal 32 ayat 20. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Lalu untuk selanjutnya kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 15 sampai 16. Filipi pasal 2 ayat 15 sampai 16. Mari kita perhatikan bersama-sama Bapak Saudara. Saya akan membacakannya buat Bapak Saudara. Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, kita dapat melihat saudara, angkatan yang bengkok. Kalau kita dapat melihat tadi, kita membaca di dalam Ulangan pasal 32, dikatakan bahwa di tengah-tengah anak-anak yang tidak setia. Berarti di tengah-tengah pandemi ini yang mungkin sebagian orang merasakan ketakutan yang berlebihan. Di sebagian orang yang ada di dalam dunia ini merasakan kekhawatiran yang berlebihan. Tetapi kita harus melihat, saudara, bahwa janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan itu iya dan amin. Maka dari itu dikatakan pertumbuhan iman itu penting. Kalau kita tidak ada tantangan hidup, iman kita tidak bertumbuh. Kalau kita nggak ada masalah, iman kita tidak bertumbuh. Kalau kita tidak ada beban pergumulan doa, iman kita tidak bertumbuh. Maka dari itu dikatakan penderitaan di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan sudah berkata, lebih baik kita menderita karena kita melakukan kehendak Tuhan
daripada kita menderita karena berbuat jahat. Firman Tuhan sudah jelas. Maka itu di dalam Filipi pasal 2 ayat 15 sampai 16 Saudara, sudah dikatakan bahwa aku tidak percuma berlomba. Ingat, iman kita di dalam dunia ini berlomba-lomba. Berlomba-lomba ini bukan berarti kita menunjukkan bahwa kita hebat di dalam gereja, kita hebat dengan lingkungan sekitar kita. Tetapi berlomba-lomba bagaimana kehidupan kita menopang, mendukung sesama kita untuk maju di dalam Tuhan, mendukung suami atau istri kita untuk maju di dalam Tuhan. Berlomba-lomba artinya apa? Untuk saling menopang, saling mendukung, bukan saling mengalahkan. Amin. Karena saat ini banyak gereja dengan gereja lain saling mengalahkan, banyak-banyakan jemaatnya. Gereja dengan gereja lain saling melihat sound system yang paling mahal yang mana. Ya. Mungkin jemaat-jemaat yang melihat bahwa jam tangan siapa yang paling mahal, ya. Tasnya siapa yang paling mahal. Saat ini tengah pandemi, kita diingatkan apa yang dalam dunia ini semuanya akan binasa. Amin, saudara. Kita membawa di dalam Tuhan adalah iman yang berkualitas. Percayalah, saat kita hidup di dalam hal yang benar, percaya saat kita hidup tetap di berbagai kondisi, kita lihat ada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, maka kehidupan kita akan merasakan kemenangan demi kemenangan. Maka dari saudara, angkatan yang bengkok, mari kita jangan menjadi angkatan yang bengkok. Di tengah-tengah pandemi ini kita kalah dengan keadaan. Di tengah-tengah pandemi ini kita kalah dengan situasi yang terjadi. Percayalah saudara, ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini adalah waktu bagaimana kita membuktikan bahwa Tuhan yang hebat ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan yang hebat, Tuhan Allah yang hidup. Banyak orang menganggap bahwa Yesus adalah bukan Tuhan karena dia menjadi manusia. Tetapi di dalam kehidupan kita, Yesus lahir, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga dan memberikan anugerah yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, tadi kita baca Ulangan pasal 32, ada anak-anak yang tidak setia, yaitu angkatan yang bengkok. Artinya jangan kalah dengan keadaan. Hidup kita, mari kita memberikan yang terbaik. Apa yang Tuhan titipkan itu adalah untuk kita mengelola dan melakukan dengan tanggung jawab. Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana sisi iman kita? Maka dari itu dengan firman Tuhan pada malam hari ini, bagi orang dunia, bagi dunia kekudusan itu tidak mungkin. Allah gak mungkin lah kamu bisa kudus. Gak mungkin lah di tengah-tengah pandemi ini atau di tengah-tengah situasi yang semakin hari semakin berat kamu hidup benar. Gak mungkin hidup kamu semakin hari hidup suci. Gak mungkin. Mustahil. Kita harus ada curang dikit, kita harus ada sedikit permainan. Kita lihat saudara, keadaan dunia membuka mata kita. Bagaimana kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan tetap di dalam hidup yang benar. Di tengah-tengah pandemi ini pun diingatkan bagaimana kehidupan kita beribadah dengan benar. Bagaimana kita beribadah dengan benar? Kenapa Tuhan izinkan ada ibadah online, ibadah offline, ya, atau onsite? Kenapa? Kita harus pikir. Kita harus keluarkan hati. Hati kita ini benar-benar hati yang tulus. Kenapa harus diizinkan? Kenapa harus ada sekolah di rumah, sekolah tatap muka saat ini? Kenapa? Kenapa harus ada seperti itu? Mulai kita mikir, supaya kita tidak menjadi angkatan yang bengkok. Artinya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang setia di berbagai kondisi di dalam kehidupan kita. Kita lihat Petrus. Saat Petrus mulai berjalan di atas air, sudah hampir mau megang tangan daripada Yesus. Apa yang terjadi? Karena kekuatan.
dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah gagal dalam rancangan. Tuhan tidak pernah gagal dalam rancangan. Yang Tuhan pesankan dalam kehidupan kita, jadilah pelaku firman. Jangan pernah khawatir. Mungkin hati kita besok ada Roh Kudus berbicara, kamu harus memberi orang itu. Kalau kita mengeraskan hati, kita tidak akan melihat kuasa Tuhan. Tapi kalau kita mengikuti apa yang dinamakan Roh Kudus, kita berikan. Jangan pernah ada Tuhan yang melihat diri. Mungkin kita harus mengalah di situasi keadaan kita. Mungkin kita harus mengalah. Dan kita harus mengerjakan buah roh. Artinya apa? Jangan membuat kericuhan, jangan buat keributan. Kita harus dengan damai sejahtera kasih. Percayalah, saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan menyediakan tempat yang terbaik. Tempat di mana kita untuk melakukan yang terbaik, untuk memenuhi kebutuhan kita. Percaya, ada Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mungkin kita melayani pelanggan yang menjengkelkan, mungkin dengan rekan kerja yang menjengkelkan. Tapi saat kita mau melakukan firman Tuhan, kita punya Tuhan yang hebat. Kalau kita mengizinkan kekuatan kita yang bergerak, maka kita tidak akan melihat kuasa Tuhan yang menolong. Tapi kalau kita melakukan bagian kita, dan untuk selanjutnya Tuhan yang menyempurnakan, kita akan melihat Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, maka dari itu, bagi dunia gak mungkin kudus. Kamu gak mungkin hidup benar. Kita harus ada curang-curang dikit. Kalau gak curang, gak mungkin kita bisa hidup. Nanti ibadah lah, gak ada yang lihat. Udahlah, besok masih ada lagi. Terus saudara, ibadah kita, bagaimana kita persembahkan? Dengan adanya ibadah online, ibadah onsite, atau ibadah tatap muka, itu menjadi sebuah pilihan. Tetapkah kita ibadah online dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang menyembah, atau kita ya santai-santai saja? Kan Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya. Ya, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Tapi dalam kehidupan kita harus menjadi contoh yang terbaik. Maka dari itu, jadilah garam bumi, jadilah terang. Mari kita baca di dalam Ulangan pasal 5 ayat 31 sampai 33. Kitab Ulangan pasal 5 kita buka di dalam ayat 31 sampai 33. Firman Tuhan berkata, mari saudara kita perhatikan bersama-sama ayat 31, Ulangan pasal 5 ayat 31 sampai 33. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Ayat 32, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 33, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Mari kita baca bersama-sama di dalam ayat 32 dan 33. 1, 2, 3. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Amin, saudara. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bagi dunia gak mungkin di tengah-tengah situasi ini harus hidup benar. Tapi kita anak Tuhan, pegang janji firman Tuhan yang luar biasa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri.
Janji Tuhan itu luar biasa. Maka dari itu Tuhan mengajarkan atau memimpin kehidupan kita, saudara. Tuhan tidak ingin kita lihat buktinya dulu baru kita percaya. Tapi yang Tuhan pimpin dalam kehidupan kita apa, saudara? Lakukan dulu, kerjakan dulu, baru kita lihat bukti penyertaan Tuhan. Amin. Kenapa? Akan berbeda situasinya. Ya, kalau dilihat, loh, nanti kamu kalau lakukan ini dapat ini loh. Sama, lakukan dulu. Susah, lakukan dulu. Susah, lakukan dulu. Saat ada keberhasilan yang sudah dicapai, lebih dewasa mana? Lebih dewasa yang ada buktinya dulu baru percaya, atau yang lakukan dulu baru melihat? Yang mana, Saudara? Lebih dewasa mana? Pasti yang lakukan dulu baru melihat. Mari, Saudara. Tuhan itu tidak pernah memimpin kehidupan kita menjadi pribadi atau iman yang kekanak-kanak. Tetapi Tuhan memimpin kehidupan kita untuk kita memiliki iman yang dewasa, pikiran yang dewasa, hikmat yang dewasa, perbuatan yang dewasa, mental yang dewasa, karakter yang kuat. Maka itu, saudara, mari firman Tuhan di dalam kitab Ulangan. Kenapa ada kitab Ulangan? Karena hari-hari yang tertulis dalam kitab Ulangan akan terjadi. Kita lihat, saudara, banyak umat-umat atau anak-anak Tuhan yang meremehkan tentang ibadah. Karena apa? Online. Karena apa? Gak ada yang lihat. Seperti yang saya sudah contohkan, apakah kita menjadi rugi kalau kita mencuci pakaian yang kita pakai 2 jam atau mungkin 1 jam? Apakah kita akan rugi? Enggak, karena kita datang di dalam hadirat Tuhan yang memelihara kehidupan. Kalau kita punya pikiran, aduh, gak apa-apa lah datang sama Tuhan kaosan, ya celana pendekan, gak apa-apa lah, piyama mungkin. Masa aku pakai hem, celana panjang, dasi mungkin yang bagus, hanya dipakai sejam terus dicuci, rugi dong. Kita di mana berkorban untuk itu? Ada sebuah lagu kan yang mungkin kita sudah pernah dengar. Kalau kita mengasihi Tuhan, buktinya apa? Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, buktinya apa? Kita aja yang baru berkenalan, kalau kita nggak ada namanya pengorbanan, saudara. Hujan-hujan nganterin nasi goreng, gitu ya. Hujan-hujan nganterin sate, gitu kan. Sayang, aku pengen sate, gitu ya. Hujan-hujanan kita ambil sate. Bagaimana dia dapat melihat? Ya. Kita aja berkenalan, saudara, di tengah-tengah masa pengenalan harus ada pengorbanan. Mau datang dengan tepat waktu, itu pengorbanan. Bagaimana kehidupan kita? Kehidupan kita tidak ada yang percuma. Tuhan melihat yang sederhana yang kita bawa dalam. Tetapi saat kita melakukan yang sederhana, maka Tuhan akan menambahkan dengan perkara yang lebih besar. Saat kita mengerjakan dengan lebih baik, Tuhan akan menambahkan. Ingatlah, doa kita yang dikatakan doa kita, doa yang sungguh-sungguh itu bagaimana? Doa yang cukup 1 kali, Tuhan aku mau ini, amin. Tapi besoknya gak ngomong lagi, besoknya gak ngomong lagi. Bagaimana kehidupan kita? Dalam hal berdoa saja, bagaimana kita mau dengan sungguh-sungguh? Tuhan tahu, waktunya, time-nya Tuhan tuh sudah tahu kapan Tuhan memperlengkapi kehidupan kita dengan situasi yang sesuai dengan mental atau kerohanian kita yang dewasa. Tuhan tahu. Maka dari itu firman Tuhan, susah payah tidak akan menangani. Bukan berarti kita nggak boleh bekerja, bukan berarti kita malas-malasan, bukan. Tetap kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi untuk yang menyempurnakannya, untuk yang membawa kehidupan kita merasakan damai sejahtera, itu dalam waktu daripada Tuhan. Kita boleh merancangkan yang terbaik, tetapi kita harus bawa di dalam tangan Tuhan, supaya dalam setiap apa yang kita terima, kita tidak menjadi lupa diri. Kita masih ingat ada Tuhan yang mencukupkan dari setiap hidup. Amin, Ustaz.
Mari saudara, kita dekat dengan Tuhan. Itu sangat luar biasa, tidak percuma. Saya sudah menetapkan saudara, saya sudah mengatakan kepada kita, saya pun dalam kehidupan saya sendiri, agama memang semua mengajarkan kebaikan, tetapi iman Kristen untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Amin. Kita ini anak-anak Tuhan yang membawa kemuliaan Tuhan. Berarti dalam setiap langkah kehidupan kita jangan menjadi batu sandungan. Mari saudara, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus asa. Ya, banyak, entah beritanya benar apa enggak saudara, beberapa hari yang lalu kota Kudus lockdown. Tapi entah itu kabar benar apa enggak, saya kurang tahu. Tapi mari, di tengah-tengah kabar-kabari yang selalu kita dengar, jangan pernah kita lupa. Tetap lakukan firman Tuhan. Mungkin keadaan menyempit, percayalah ada Tuhan yang selalu membuka jalan keluar bagi kehidupan kita. Lalu yang berikutnya, bagaimana kita menghadapi di tengah zaman ini? Yang pertama, jangan miliki hati yang keras. Jangan kita memiliki telinga yang tidak dengar-dengaran. Jangan kita memiliki mata yang selalu menutup. Bagaimana kita menghadapi situasi di tengah zaman ini, saudara? Yang pertama, jangan kita miliki hati yang keras. Yang kedua, jangan kita miliki telinga yang tidak dengar-dengaran. Yang ketiga, jangan miliki mata yang selalu tertutup. Artinya apa, saudara? Hati yang lembut bukan berarti lemah gemulai, bukan. Hati yang lembut adalah hati yang mau dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Itu namanya hati yang lembut. Telinga, mari kita miliki telinga yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita harus melihat bahwa kebenaran firman Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu artinya kita telinga yang dengar-dengaran. Ya, kadang-kadang kita lebih dengar-dengaran terhadap mitos, terhadap tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita lebih dengar itu daripada kita dengar firman Tuhan. Kalau mungkin kita ditegur, mari saudara, kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, baik-baik, jangan kita tolak. Saat ini banyak orang ditegur, ya, bukan diterima dulu dengan baik-baik, tapi apa? Langsung ditolak mentah-mentah. Tapi mari, di tengah-tengah zaman ini, mari kita menjadi pribadi yang dengar-dengaran akan firman. Mata, mari kita miliki mata yang terbuka, bahwa apa yang kita nikmati semuanya itu dari Tuhan. Amin. Mata yang terbuka. Mungkin saat ini kita melihat, mata kita, jasmani kita melihat, aduh Tuhan gak cukup. Tapi kita harus percaya Tuhan tahu waktunya untuk bekerja dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita miliki mata yang terbuka. Untuk ayat pendukungnya, saudara, mari kita baca di dalam Matius pasal 13. Untuk menjadi pendukung, poin yang pertama kita buka di dalam Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berkata, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melengkap tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Mari dalam kehidupan kita, dasar firman Tuhan, mari kita miliki hati yang lembut. Mari kita lebih memilih telinga yang mendengar firman Tuhan, dan mata yang selalu melihat bahwa di dalam kehidupan kita hari demi hari ada kemurahan Tuhan yang terjadi. Lalu poin yang kedua,
Tetaplah setia, tekun dan taat pada firman-Nya yang berkuasa. Bagaimana kita menghadapi zaman atau situasi saat ini? Mari kita miliki pribadi yang taat dan setia, tekun. Kita melihat ada kuasa firman Tuhan yang berkuasa. Mungkin di tengah-tengah zaman ini, saudara, banyak pesaing. Ya, saya dapat sharing, saudara, sales spare part ya, cuma susah sekarang. Kita udah ngeluarin merek baru, ada lagi merek baru yang lebih murah. Di zaman saat ini orang tidak melihat kualitas, yang penting mereknya dulu dan murahnya dulu. Mereknya apa? Murah. Tapi saat ini kita dapat melihat, murah ada yang lebih murah lagi. Sehingga, saya serasa kalah bersaing, Mas. Yang dulu toko ini banyak order, tapi karena ada merek yang lebih layak, kalah. Yang biasanya banyak, jumlahnya ribuan, saat ini nggak sampai ribuan. Dia bilang satu hal, belajar percaya. Sampai percaya nggak sama yang di atas. Sampai hari ini kita nggak ngisap oksigen itu karena kebaikan yang di atas. Sama hal, usahanya Mas susah mungkin di tengah-tengah saat ini, tapi kalau Mas dengan sabar, semuanya akan cukup dan akan tercukupi dalam kebutuhan rumah tangga Mas. Percaya sampai? Percaya Mas. Sampai hari ini kita nggak ada di rumah sakit dengan oksigen, itu karena kebaikan daripada Tuhan, kebaikan daripada pencipta kita. Jadi percaya Mas. Walaupun mungkin saat ini sampai susah, untuk nyervis sepeda motor aja yang menjadi senjata dia, atau istilah kata menjadi kakinya dia untuk bolak-balik ke sana kemari. Saya perbaikan ini Mas, semua hal di mana-mana selalu perbaikan usia terus Mas. Ya sabar Mas, mau gimana? Nanti akan melihat. Sampai kalau sabar dengan luar biasa, sampai akan melihat. Sampai hari ini aja Masnya bisa menghirup udara dengan baik, dengan bersih. Itu semua karena Tuhan. Mungkin kita berbeda, tapi mungkin perkataan hari ini menjadi berkat. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang berbeda dengan situasinya. Tetapi bagaimana perkataan kita, langkah kehidupan kita menjadi jawaban bagi orang-orang yang membutuhkan. Di tengah-tengah akhir zaman, kitab Wahyu sudah mengatakan akan ada banyak orang berbondong-bondong mencari kebenaran di dalamnya. Jadi kenapa firman Tuhan memimpin kehidupan kita jadi pelaku firman Tuhan? Jika engkau mengasihiku, jadi pelaku firman. Artinya apa? Supaya orang di tengah-tengah situasi dapat melihat ada Kristus hidup dalam kehidupan. Mari saudara, tetaplah tekun, taat dan setia. Baca firman Tuhan jangan dalam hati, tapi harus diperdengarkan, supaya kuping ini mendengar, supaya dari kuping ini hati kita dikuatkan. Amin saudara. Amin. Ya, ada lagu-lagu masa kini, dari matamu ku melihat, berarti dari mata turun ke hati. Amin. Kalau firman Tuhan dari telinga turun ke hati. Maka itu baca firman Tuhan jangan di dalam hati, karena lambat laun makin pelan dan terlena. Jadi maka dari itu dikatakan kalau susah tidur baca firman Tuhan. Bukan saudara ya, baca firman Tuhan adalah kekuatan buat kehidupan, bukan jadi obat tidur. Amin. Lalu yang ketiga saudara, bagaimana kita menghadapi di tengah zaman ini? Janganlah hidup pada prinsip yang mementingkan diri sendiri. Kadang-kadang hidup kita mementingkan diri sendiri. Janganlah hidup kita mementingkan diri sendiri. Mari kita baca di dalam pasal sudah tetap di Matius pasal 13. Kita baca di dalam ayat 23. Matius pasal 13 ayat 23. Sorry, itu untuk yang poin yang kedua ya. Kita akan baca ini. Matius pasal 13 ayat 23.
Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi kenapa kita harus tekun, taat dan setia? Karena firman Tuhan sudah menjawab di dalam ayat 23 ini. Mari kita mendengar firman itu dan mengerti. Kenapa mengerti? Karena kita melakukannya dengan taat, tekun dan setia. Betul ya saudara? Kalau kita mendengar pesan, ya mungkin pesan orang tua kita, nah kalau kamu naik sepeda, sebelum menyeberang berhenti dulu, lihat kanan dan kiri, kalau kosong baru kamu nyebrang. Tetapi kalau menjadi pribadi anak, ya, iya ma, tapi nggak mendengarkan, yang penting langsung belok, gimana saudara? Tidak akan mengerti apa yang didengar. Tetapi kalau kita, seorang anak ini mendengar dengan baik-baik, pasti dia akan berhenti dulu. Apa yang menjadi pesan daripada mama atau papa? Dia akan lihat ke kanan dan lihat ke kiri, baru dia melewatinya. Simpel. Makanya akan mengerti. Oh, pesannya mama dan papa ini kenapa harus lihat kanan dan kiri? Keadaan harus kosong dulu, baru menyeberang, supaya aku aman tiba di seberang. Mengerti. Begitu juga firman Tuhan. Kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Dari apa yang kita baca tiap hari ini, mungkin 1 ayat, 2 ayat. Percayalah firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan percuma. Firman yang kita baca dengan sungguh-sungguh, maka itu akan tertanam dalam kita. Maka dari itu firman Tuhan, di dalam firman Tuhan ini, firman yang kita dengar dan kita mengerti dan akan menghasilkan buah. Maka itu kalau kita mendengar, mungkin diperhadapkan dengan masalah, Roh Kudus akan connect, akan mengingatkan kita dengan firman Tuhan yang sudah kita baca. Mungkin 1 bulan lalu, mungkin 1 tahun lalu firman Tuhan itu kita baca, tapi itu akan timbul kembali dan menguatkan kehidupan. Amin, saudara. Tuhan itu menyiapkan anggota tubuh kita. Kalau mungkin kita baca, saudara, mungkin iseng-iseng kita baca tentang apa yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita. Di dalam otak kita ini ada memori. Memori yang sudah 15 tahun lalu masih ingat. Kalau belum dimakan usia masih ingat. Dalam ginjal kita ini ada memorinya juga, saudara. Dalam jantung kita ini ada memorinya. Maka dari itu kalau orang yang sudah melakukan transplantasi organ tubuh, ada penyesuaian terhadap organ tubuh yang sudah. Misalnya cangkok jantung. Jantung orang yang sudah mendonorkan diaplikasikan atau ditempelkan di orang yang membutuhkan donor jantung, maka akan butuh waktu penyesuaian. Karena apa? Di dalam jantung itu ada memori. Di dalam setiap anggota tubuh kita ini ada memorinya. Maka dari itu luar biasa Tuhan. Maka firman Tuhan, jaga tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah batu. Persembahkan tubuhmu dengan persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Artinya dalam kehidupan kita, anugerah Tuhan itu luar biasa. Lalu yang berikutnya, saudara, kita baca di dalam Matius pasal 25 tentang poin yang ketiga, jangan kita hidup pada prinsip mementingkan diri sendiri. Matius pasal 25, kita akan baca dari ayat 41 sampai 46. Matius pasal 25 ayat 41 sampai 46. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Sebab aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing,
atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bagaimana kita tidak memiliki prinsip yang mementingkan diri sendiri? Mari kita peduli dengan sesama. Peduli terhadap kerohanian. Ingatkan, jangan dianggap enteng. Dasar kehidupan yang tepat, yang kuat saat rohani kita dewasa. Dasar rohani yang tepat saat rohani kita dewasa. Maka dari itu bimbing keluarga kita. Kita sebagai suami harus menguatkan istri. Seorang istri pun harus menguatkan suami. Suami istri harus menguatkan anak-anak. Untuk apa? Tugas kita adalah mendewasakan kerohanian. Karena apa? Semuanya bakal habis. Apa yang kita kumpulkan semuanya tidak berguna. Tetapi kalau kita mengutamakan kerohanian, kita akan melihat Tuhan itu luar biasa. Apa artinya? Memang di dalam hidup ini kita butuh uang, tapi kita harus ingat semuanya itu dari Tuhan. Sehat saja itu dari Tuhan. Kita nggak ngerti virus ini pun, kita nggak mengerti, sekecil apapun, sebesar apapun nggak ngerti. Tapi perlindungan yang sempurna itu dari Tuhan. Ada seorang musisi, Tatso ya, ada perbincangan, interview. Dia mengatakan, kamu seorang musisi yang sudah terkenal, sudah seberapa banyak uangmu? Lalu musisi ini mengatakan, apakah hidup hanya butuh dengan uang? Uang sebesar apapun, sebanyak apapun, tidak akan menjamin kehidupan kita nyaman. Lalu dikatakan, tanya lagi, sudah seberapa banyak yang kamu miliki dalam dunia ini? Harta benda yang kamu miliki, ukuranmu apa? Apakah hanya sebatas rumah yang besar, mobil yang besar, mobil yang mewah, atau segalanya yang kamu sudah miliki? Lalu artis ini menjawab, dia bilang, semuanya kita miliki, kita akan tinggal. Satu hal yang menjadi kekayaan hidup kita adalah bagaimana kehidupan kita dikenang selama-lamanya. Begitu juga dengan pertumbuhan iman kita. Pertumbuhan iman kita yang sesungguhnya, bagaimana kehidupan kita melakukan kehendak Bapa di surga, melakukan kehendak firman Tuhan, supaya kita dikenang selama-lamanya. Karena kehidupan kita harus dikenang. Kalau kita melakukan yang terbaik, yang terutama, siapa yang terbaik? Anak cucu kita. Dolir, kamu harus seperti engkongmu luar biasa, setia. Di tengah-tengah sudah tidak mampu lagi berjalan, tetap setia. Minta ini papa yang nganterin. Kamu sebagai cucunya harus melihat teladan daripada engkau. Hidup kita ini, bagaimana kita meninggalkan apa yang harus kita percaya? Kalau kita menjadi generasi yang tetap taat, tekun dan setia kepada Tuhan, anak cucu kita, Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu masa depannya di mana. Jodohnya siapa, Tuhan yang menentukan. Maka dari itu kehidupan kita bekerja, lakukan dengan usaha, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan apa yang sudah kita alami. Tetapi untuk yang menyempurnakan adalah iman kita yang bertumbuh semakin dewasa. Amin, saudara. Pastikan kita bekerja dengan keahlian kita. Yang kita dulu yang nggak bisa apa-apa, tapi karena kita tekun, ngikuti orang, mungkin dimarah-marahin orang, kita tetap sabar. Akhirnya kita menjadi orang yang besar. Firman Tuhan sudah berkata,
Jika engkau ingin menjadi yang terbesar, engkau harus menjadi hamba. Jika engkau ingin dipercayakan Tuhan perkara yang lebih besar, setialah dalam perkara yang kecil. Sudah jelas. Jadi maka dari itu, pertumbuhan iman yang sesungguhnya adalah bagaimana kehidupan kita dikenal Sang. Amin, saudara. Mari saudara. Kehidupan rumah tangga kita pasti ada namanya perdebatan, ya. Perbedaan pendapat itu pasti. Dalam keluarga besar mungkin pasti ada perbedaan pendapat. Tetapi marilah tetap kita melihat ada kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Ya, saling mengasihi antara satu dengan lain. Suami istri, walaupun sudah berapa puluh tahun kita berumah tangga, mungkin ada yang sampai 25 tahun berumah tangga, tetaplah jangan ada yang berubah. Tetaplah saling mengasihi, saling peduli. Ya, fisik boleh berubah, tapi cinta tidak pernah berubah. Amin. Amin, saudara. Betul ya. Fisik boleh berubah, tapi cinta tidak pernah berubah. Berkobar-kobar selamanya. Seperti waktu pertama kali bertemu. Saudara mungkin kalau merasakan jenuh, saya kadang-kadang kalau terbangun gitu ya, saya membiasakan melihat istri saya sedang tidur. Saya lihat. Kadang-kadang kerasa kalau dia kerasa dilihat terus. Saudara pernah kan kerasa kalau dilihat terus pasti kerasa kan? Mungkin kita lihat depan, tapi ada orang yang memperhatikan pasti kita kerasa. Sama halnya kalau kita melihat istri kita mungkin jengkel, tapi lihat istri kita lihat terus. Makin hari kita makin cinta sama istri kita. Amin. Begitu juga mungkin seorang istri saat mungkin suami lagi tertidur, lihatin. Ingat waktu pertama kali bertemu, berdebar-debarnya di jantung ya. Amin, saudara. Supaya kehidupan kita menjadi teladan bagi cucu kita. Mari kita sambut. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami bukan menjadi angkatan yang bengkok, tetapi kehidupan kami menjadi pribadi anak-anak-Mu Tuhan yang tekun, anak-anak-Mu Tuhan yang setia, anak-anak-Mu Tuhan yang taat. Sebab kami tahu Roh Kudus yang Kau berikan dalam kehidupan kami sebagai penghibur dan penolong, sebagai kekuatan, sebagai pimpinan, supaya kehidupan kami Tuhan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang sudah kami baca, firman-Mu yang sudah kami dengar adalah menjadi kekuatan buat kami semua yang ada di tempat ini. Begitu juga sidang jemaat-Mu yang sedang beribadah dalam rumah demi rumah. Biarlah Kau Tuhan yang juga memberkati. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami tetap mengasihi-Mu, supaya kami semakin hari semakin takut akan Engkau Tuhan, yang artinya kehidupan kami semakin melihat bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puja adalah Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, kita renungkan kebaikan Tuhan. Kalau kita sampai di posisi hari ini, kalau kita sampai di posisi hari ini, semua bukan karena kuat dan gagah kita. Semua bukan karena teman-teman yang ada di sekeliling kita. Tetapi kalau kita sampai posisi hari ini, semua karena Tuhan. Semua karena campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan. Mari saudara, kita mengucap syukur, kita merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah terjadi. Jangan kita menjadi pribadi yang acuh tak acuh, menjadi pribadi yang penting aku sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi mari lembutkan hati kita, supaya kita bukan menjadi pribadi hanya sebatas diselamatkan. Kalau kita memikirkan kita diselamatkan, yang penting sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus.
berarti kita masih hidup di dalam prinsip mementingkan diri sendiri. Tetapi kalau kita mengikuti firman Tuhan, yaitu iman dan perbuatan adalah hidup, maka dari itu hidup kita bukan hanya menerima keselamatan daripada Tuhan, tetapi hidup kita dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitar kita. Hidup kita menjadi teladan bagi keluarga kita. Maka saat hidup kita dipanggil oleh Tuhan, hidup kita dikenang oleh lingkungan sekitar kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini juga kami akan menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang akan kami terima bukan menjadi rutinitas biasa, bukan menjadi pribadi yang menganggap bahwa perjamuan kudus adalah dilakukan setiap bulan, tetapi perjamuan kudus yang kami terima pada hari ini mengingatkan kehidupan kami, menyadarkan kehidupan kami bahwa pertobatan kami adalah pertobatan yang harus teruji, pertobatan yang harus kami jaga dengan sungguh-sungguh, dan kehidupan kami harus tetap melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kehidupan kami adalah membawa kemuliaan. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, kami sangat mengucapkan syukur. Kami sampai di bulan Juni ini Tuhan, di minggu pertama
semuanya karena kebaikan yang daripada-Mu. Amin. Kami mengangkat tangan di dalam hadirat Tuhan karena kami mengakui bahwa kami tidak sanggup berjalan dengan kemampuan kami sendiri, tetapi kami sangat memerlukan kekuatan yang daripada-Mu. Kami sangat memerlukan Tuhan, kuasa yang daripada-Mu, supaya mata kami tetap terbuka, hati kami semakin hati yang lembut, dan telinga kami adalah telinga yang dengar-dengaran akan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sampai hari ini kami bisa bernapas dengan baik, semua karena kebaikan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang melindungi kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu mencukupkan kebutuhan kami hari demi hari. Kami sangat mengucapkan syukur Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena anugerah dan kemurahan yang daripada-Mu. Kami sangat mengucapkan syukur Tuhan. Dan biarlah kami menerima perjamuan kudus ini, mengingatkan dan menyadarkan kehidupan kami bahwa kami sudah dipilih oleh Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus bukan karena pilihan kami, tetapi Engkau yang memilih. Engkau yang mengangkat kehidupan kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang menunjukkan ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur. Terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu ini. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
saudara, kita persiapkan roti pada tangan kanan kita dan kita angkat di atas kepala kita. Kita mengangkat roti ini di atas kepala kita bahwa kita mengandalkan kuasa Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara-saudari kita makan bersama. Mari kita persiapkan cawan pada tangan kanan kita. Kita angkat di atas kepala kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari Bapak Saudara-saudari kita minum bersama. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur berkat-Mu Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Berkat-Mu yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami mengucapkan syukur Tuhan. Sebab mata kami telah melihat sampai hari ini kami dapat berdiri dengan tegak. Kami dapat melakukan aktivitas demi aktivitas. Kami dapat melakukan kreativitas, semua karena anugerah yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami masih dapat menghirup udara dengan baik. Kami dapat merasakan sejuknya, hangatnya, panasnya apa yang sudah Kau ciptakan dalam dunia ini. Kami sangat mengucapkan syukur Tuhan. Bila kehidupan kami Tuhan dapat melihat, kehidupan kami dapat mengucap syukur bahwa segalanya yang terjadi adalah rancangan-Mu untuk tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan satu hal yang kami percaya, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi satu nama yang membawa keselamatan bagi umat yang percaya hanya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu, pakai gereja-Mu Tuhan di tempat ini untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang membutuhkan jawaban. Bila sidang jemaat-Mu gereja di tempat ini adalah sidang jemaat-Mu yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu Tuhan memimpin kehidupan kami, mengajari roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat mengucapkan syukur, kami sangat mengucapkan syukur. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah kami adalah anak-anak-Mu, selalu melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk ya saudara. Saya serahkan ke pemimpin. Kita akan memberikan persembahan kita karena ini minggu pertama, jadi nanti dijalankan 3 kantong persembahan yang pegangannya terbuat dari kayu itu untuk dana pembangunan gereja. Dipersilakan untuk mempersiapkan persembahannya.
Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu bagi setiap kami yang masih terus kami rasakan Tuhan. Terima kasih karena Engkau terus menerus Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, setiap usaha apapun yang kami lakukan, setiap mata pencarian kami bersyukur sampai saat ini Engkau masih terus memberkati kami Tuhan. Dan saat ini kami hendak memberikan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami akan membawa dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati, bukan karena paksaan, bukan supaya dilihat orang, tetapi supaya Engkau sendiri yang menilai setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Bahkan juga Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang mempercayakan untuk mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan pujian Selamat di Tangan Yesus. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan berita gereja.
Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur pada hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat hari Tuhan, baik sidang jemaat-Mu yang beribadah di dalam tempat ini, baik juga sidang jemaat-Mu yang beribadah dalam rumah demi rumah. Dan Tuhan yang terus memberikan damai sejahtera yang selalu berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan sidang jemaat. Terima kasih Tuhan, kami pun beribadah dengan suasana yang nyaman, dengan tenang dan kondisi yang baik, semua karena anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Kami perlu mengucapkan syukur Tuhan, sebab hari ini kami dapat beribadah dengan baik, beribadah dengan suasana yang tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Engkau Tuhan yang memberkati sidang jemaat-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati saat kami keluar. Engkau Tuhan yang memberkati saat kami masuk. Engkau Tuhan yang memberkati dalam setiap rancangan masa depan kami. Engkau Tuhan yang memberkati keluarga besar kami. Engkau Tuhan yang memberkati dalam setiap apa yang kami kerjakan. Engkau Tuhan yang memberkati dalam setiap apa yang kami pikirkan. Engkau Tuhan yang memberkati dalam setiap sikap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami Tuhan menjadi pribadi yang dewasa, yang memiliki karakter-Mu Kristus, yang memiliki mental pemenang, sehingga kami dapat mengerjakan, menuntaskan amanat agung sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Maranatha, sampai Kau datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan segalanya ke dalam kuasa yang daripada-Mu, karena Engkau Tuhan yang menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan doa Yabes. Sering
kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu bagi sesama kami. Di belakang ada minuman hangat. Silahkan dinikmati. Yesus memberkati. Pastel.